Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di video tutorial project kita memetakan jaringan menggunakan software QGIS ya. Jadi kita kan kemarin udah punya file projectnya tuh, kita taruh di Omben gitu. Nah ini file project kita. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk di file projectnya gitu. Kita tunggu, agak lama sih, enggak. Nah ini file project kita yang udah kita buat kemarin gitu. Oke, karena yang kita tahu dalam pemetaan jaringan fiber to the home itu ada OLT, optical line termination, terus didistribusikan kepada ODC, optical distribution cabinet, terus di distribusi ketiga pada optical terminal yaitu ada ODP, ada optical distribution point. Nah di ODP ini nanti teman-teman ya, tugas dari kita untuk memetakan ke beberapa rumah. Tergantung kapasitas ODP yang kita punya. Semisal kita punya kapasitas ODP 8 portnya maksudnya, kapasitas portnya. Kalau saya sih milih kapasitas portnya itu yang paling sedikit, saya milih yang 8. Maka pemetaan dari dari ODP ke berbagai rumah itu ada 7 gitu teman-teman, karena satu portnya itu penerimaan distribusi dari ODC, optical distribution cabinet gitu. Ya kira-kira gitu sih, dari OLT ke ODC lalu ke ODP. Nah di ODP ini nanti tugas kita untuk memetakan ke beberapa rumah gitu, ke 7 rumah sih. Soalnya saya mau ngambil yang sedikit kapasitasnya, karena ini hanya contoh ya teman-teman. Kalau kalian mau ngambil yang kapasitas lebih besar silahkan monggo, karena saya mau ngasih contohnya aja sih gitu. Oke, tanpa berlama-lama, langkah pertama kita itu harus membuat file terlebih dahulu. Nah kita masuk ke menu ini, fitur new shape file layer, kita klik yang ini. Oke, di file name ini itu kita kasih yang namanya OLT, optical line termination gitu teman-teman. Lalu jangan lupa ini yang paling penting teman-teman, ini kita untuk menyimpan gitu di browse. Nah kita milih yang kita pilih yang kita buat tadi. Oke, folder di dalam folder Omben ini kita klik 2 kali. Lalu di dalam folder Omben ini teman-teman, jangan kita langsung save dulu, jangan, karena biar nanti tersusun gitu, di mana OLT, di mana ODC, di mana ODP gitu. Nah lalu kita klik kanan dulu, kita buat folder baru gitu, kita klik new, terus kita pilih folder. Nah di sini kita kasih nama OLT gitu, kita enter, terus kita masuk di dalam OLT gitu, di dalam folder OLT. Nah di sini, nah baru kita boleh menyimpan file yang kita buat tadi di dalam folder OLT gitu teman-teman. Kita save. Nah di sini di local disk C, di Windows C, di folder Omben, terus di folder OLT. Nah nama filenya olt.shp gitu. Kalau udah di file encoding ini kita biarkan aja sistem gitu, kita atur defaultnya aja. Di geometry type itu karena kita membuat titik gitu teman-teman, maka kita milih yang point. Kalau line string itu garis, kalau polygon itu semacam apa ya, kayak ada fillnya nanti, ada fillnya. Jadi kita milih point aja. Terus di additional dimensionnya kita non aja, kita atur defaultnya, kita non.
terus di EPSG. Nah ini teman-teman, kalau kita gak nentuin wilayahnya, nanti ketika kita buka projectnya itu nggak sama apa yang kita inginkan nanti. Nah kita karena kemarin kita udah nyeting wilayahnya, ternyata ada di 49S, maka pilih yang ini, project CRS EPSG 32749 di WGS 84 garing UTM zone 49S. Kita klik yang ini. Lalu kalau udah di new file list ini kita atur defaultnya aja gitu. Lalu kita klik OK. Nah otomatis kita di menu layer udah punya OLT di sini teman-teman, di menu layer. Karena semua atribut yang kita buat di sini melalui new shape file layer itu semuanya ada di bagian layer ini gitu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke menu toggle editing di menu pensil ini, ya pensil. Nah kita klik, maka di sini tampil add point feature. Kita klik. Nah kalau udah keklik, nanti tandanya itu di kursornya ini berubah, yang awalnya tangan, gambar tangan seperti ini. Kalau kita klik add point feature, kita berubah kursornya jadi kayak target gitu sih ya, kayak sasaran pistol gitu. Yalah itulah, kita tentukan di mana kita harus naruh OLT-nya, optical length termination-nya, server daripada fiber to the home-nya gitu. Saya mau taruh di sini aja ya kali. Ya di sini aja. Kita klik satu kali, maka di sini tampil yang namanya ID. Kita kasih ID 101 gitu teman-teman. Kita klik OK. Karena server itu dalam satu desa gak akan banyak teman-teman, mustahil sih kalau kata saya. Jadi kita kasih satu aja OLT-nya. Kalau misal kurang nanti bisa ditambah gitu teman-teman. Kalau udah jangan lupa teman-teman kita save. Kita save di sini, di save layer edit. Kita klik. Nah, otomatis udah ke save di OLT-nya. Langsung aja kita masuk di langkah selanjutnya, itu di sini open attribute table. Kita klik. Nah, di sini kita nanti menyetingnya. Kita pastikan teman-teman di toggle editing modenya itu diaktifin gitu. Karena kalau nggak aktif dia tampilannya seperti ini. Kita aktifkan, aktifkan seperti ini. Lalu kita masuk di sini, new file. Ini kita nanti membuat kolom ya, iya kolom baru gitu. Add file, kasih nama OLT, tipenya itu karena ini teks, berarti kita string. Untuk lengthnya terserah teman-teman, mau dikasih panjangnya berapa di name. Karena saya cukup 10 aja ya, ini udah cukup sih. Kita klik OK. Maka di sini kita punya kolom field baru, maksudnya field baru OLT. Karena di sini masih kosong, masih 0, kita masukkan OLT gitu. Kalau udah kita klik di luar ini, nah sampai warna hijau gitu, bordernya gitu. Lalu kita save. Nah otomatis kita punya field baru yang namanya OLT. Tujuannya apa sih teman-teman kita buat di menu table layer ini? Tujuannya itu nanti ketika kita membuat titik nanti, dia akan tampil di sini nama dari titik ini, maksud dari titik ini. Karena kalau kita gak kasih nama, kita kasih label, kita bingung mana sih yang OLT gitu, mana sih yang ODC nanti gitu. Nah kalau udah, kita masuk ke pen map-nya lagi agar nggak apa ya, saat kita geser itu nggak nambah poin lagi gitu. Kita fokus di sini. Nah sekarang kita memberikan yang namanya label dari titik poin ini. Kita masuk di layer di OLT ini,
kita klik 2 kali. Nah, di menu simbologi maksudnya itu apa ya, mau dikasih warna apa sih gitu. Saya mau kasih warna merah semisal. Warna merah. Terus size-nya itu saya mau perbesar. Jangan ngetik manual ya teman-teman. Kita main panah aja gitu. Biar nanti sesuai. Nah, ini previewnya teman-teman. Saya mau kasih size-nya 5.0000. Oke, kalau udah ini geser ke atas dikit. Kalau udah, kita masuk ke menu labels. Nah, di label ini kita klik, kita ambil yang single label. Nah, di sini kita menyeting value yang kita buat poin tadi. Sekarang kita masuk di value panah di sini, kita milih yang OLT agar nanti tampil label OLT-nya. Lalu di font saya biarkan Open Sans. Sebenarnya sih banyak pilihannya teman-teman. Tergantung teman-teman aja mau pilih yang mana. Karena saya mau milih Open Sans, stylenya saya boldkan saja. Colornya saya kasih warna kuning. Oke, biar kontras gitu warnanya. Kita apply, jangan lupa teman-teman, kita apply. Sebelum oke kita apply, lalu klik oke. Maka otomatis di sini kita udah punya OLT, punya server dari pemetaan jaringan fiber to the home. Gitu teman-teman. Oke, kita udah punya OLT nih. Mungkin itu aja ya teman-teman video kita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membuat titik daripada ODC dan juga ODP. Jangan lupa kalau udah kita Ctrl S gitu teman-teman. Kita klik Ctrl plus S gitu, Ctrl S. Jadi aman buat kita nanti. Takutnya teman-teman ngedit gitu baterainya ngedrop gitu, mati sendiri, takut nggak ke save gitu. Oke. Mungkin itu aja ya video pembahasan video cara pemetaan jaringan fiber to the home untuk pembuatan OLT. Ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.